kepada Allah. Karena Allah tempat meminta segala sesuatu. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita harapkan, maka panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah. Nanti muslimin, muslimat dan semuanya para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, yang sehat walafiat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita melanjutkan tafsir masih surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kemarin ayat yang pertama ya, ayat yang 1. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya yaitu ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Qul huwallahu ahad, dialah Allah ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak ya, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu baginya yang setara apapun itu ya bagi Allah. Allahus Shomad, Allah tempat as-Shomad, meminta segala sesuatu ya. As-Shomad itu artinya tempat meminta segala sesuatu ya. Ai huwa jalla wa ala al-maqsudu fil hawaiji 'ala dawam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan tempat meminta segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan alat dawam, secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh makhluk, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengurusi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala sesuatunya, maka kepada siapa kita meminta? Ya hanya kepada Allah. Kenapa? As-Shomad itu adalah tempat meminta segala sesuatu alat dawam, secara terus-menerus. Kenapa? Karena kita terus-menerus butuh nikmat. Ada di sini yang nggak butuh nikmat? Saya nggak butuh nikmat sehari. Wah, semuanya tiap hari kita butuh nikmat. Nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan bisa gerak, ya, bangun tidur nikmat. Alhamdulillah badannya sehat semua. Ini nikmat dari Allah. Makanya apa? Allah tempat meminta segala sesuatu kebutuhan, ya, yang terus menerus, yaitu kenikmatan. Berbagai macam kenikmatan. Ya, makanya jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini, ya. Kalau kamu ingin minta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan pengajaran. Wa idza sa'alta fas'alillah
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan. Langsung memohon, memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kepada Allah. Karena Allah tempat meminta segala sesuatu, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita harapkan, maka panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjatkan doa. Ya, karena Allah yang maha kuasa segala sesuatu, karena Allah yang maha mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang mencabut nikmat. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang mencabut kesehatan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga apa? Tidak layak, tidak pantas ketika manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, loh kok meminta kepada selain Allah? Ini kan tidak pantas. Tidak Maka kalau kamu ingin meminta apa saja, baik permintaan kecil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, langsung minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis ini ya disebutkan, sampai tali sandal jepitmu putus, langsung ya Allah ganti ya Allah, ya Allah ganti ya Allah. Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya apa? Meminta kepada Allah baik hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar. Karena terkadang banyak kita itu ketika masalahnya kecil, hal yang remeh, tenang, saya bisa ngatur, saya akan cerdas, itu mah gampang. Loh, jangan sombong. Perkara yang kecil itu juga harus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya Allah, bantu saya. Ya, jangan sampai ketika perkara besar baru minta tolong kepada Allah, merengek-merengek. Termasuk hal-hal yang kecil pun kita juga langsung tanamkan ketauhidan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sesuatu apapun, baik yang kecil, yang sedang, apalagi yang besar. Maka ketika masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, hal yang remeh, apa saja yang besar, kita minta kepada Allah, maka itu menunjukkan hati kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah seorang ulama tabi'in beliau mengatakan, ya, ketika menafsirkan idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan hanya mintalah kepada Allah. Maka apa? Fudail bin Iyad beliau rahimahullah mengatakan, apabila kamu ingin meminta pertolongan kepada manusia, maka sebelum datang kepada orang yang akan dimintai pertolongan oleh kita, kita berdoa dulu. Ya Allah, aku hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah, tapi saya butuh wasilah, perantara, sebut namanya Fulan bin Fulan, yang insya Allah dia dapat menolongku ya Allah. Gerakanlah hatinya ya Allah. Aku akan meminta pertolongan kepadanya sebagai wasilah dari pertolonganmu ya Allah. Datang dulu, ya. Sebelum datang, ya, dia berdoa dulu kepada Allah. Nah, ini maknanya. Artinya apa? Hatinya betul-betul tawakal, hati-hatinya betul sangat bergantung kepada Allah Subhanahu. Ini namanya tauhid yang sangat kuat. Ya. Jadi hakikatnya apa? Allah yang menggerakkan hatinya supaya apa? Mau menolong kita. Paham ya? Karena Allah yang menggerakkan, bukan semata-mata karena kebaikan kita. Ya. Mentang-mentang kita baik kepada dia, kemudian ya pantaslah dia nolong saya. Kenapa? Karena saya sering berbuat baik? Tidak.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya terketuk sehingga apa? Mau menolong dan membantu kita. Karena hakikatnya Allah yang mengatur segala-galanya. Makanya apa? Kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah jangan pernah lupa minta kepada Allah. Minta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, apabila kamu minta langsung kepada Allah, berdoa, panjatkan doa yang terbaik untuk kebaikan dunia akhirat. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu terus-menerus. Ya, makanya di sini luar biasa fil hawaiji 'ala dawam. Tempat meminta segala kebutuhan secara terus-menerus. Berbeda dengan manusia. Ya. Manusia itu berbeda. Ketika manusia dimintai terus, ya. Misalkan nih, ya, minta pertolongan terus. Ya, manusia kepada manusia. Ya, minta pertolongan. Ya. Misalkan Gesang sama Ishak, ya, minta tolong, Ishak minta tolong ke Gesang. Tolong pijitin saya, misalkan. Tolong minta sabunnya, misalkan. Hari ini minta sabun, besok minta sampo, besok minta deterjen, besok minta duit. Loh, kalau manusia lama-lama terus diminta terus, yang diminta bisa marah. Yang diminta bisa marah. Kenapa? Karena orang yang diminta dia memiliki sesuatu yang terbatas. Kekayaannya terbatas. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang diminta, kita minta terus, ya Allah, aku minta ini, ya Allah, aku minta ini, ya Allah, aku minta ini. Maka apa? Kekayaan Allah tidak terbatas. Allah bukannya malah marah ketika kita minta terus, tapi justru Allah Subhanahu wa taala malah senang kepada kita. Senang kepada kita. Maka dalam hadis, ya, Nabi menyebutkan, ya, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Loh, siapa yang tidak pernah berdoa meminta, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya mohon, ya Allah. Tidak pernah mohon kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah Kenapa? Dia orang sombong. Dia tidak membutuhkan aku. Padahal apa? Nikmat yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah sangat senang ketika hambanya itu senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau diminta-minta itu marah. Sekali dua kali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari diminta terus, kira-kira marah apa enggak? Marah, kesel. Loh, emang saya ya kaya gimana? Dimintain terus misalkan. Ada rasa kesal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala diminta secara terus-menerus, ya, maka apa? Bukannya Allah marah, tapi malah Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan senang ketika hambanya terus-menerus meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari Allahus Somad. Ya, apabila kita meminta, mintalah langsung kepada Allah, dan apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah. Kenapa? Karena Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini tolong diperhatikan. Allah tempat meminta segala sesuatu. Apapun kebaikan dunia, terlebih-lebih kebaikan akhirat. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.